Iya, melalui video ini beta mau klarifikasi terkait postingan-postingan beta yang beredar kemarin di media sosial, baik di Facebook, YouTube, dan media-media cetak, media online kemarin. Klarifikasi ini beta tujukan kepada Ketua Latupati Maluku atau beta punya Ompela, yang dimana mungkin beta punya kata-kata sudah menyinggung Ompela punya perasaan. Beta minta maaf terkait kata-kata narasi yang beta bangun, yaitu Latupati Maluku bagaikan pelacur. Dengan sendirinya kata-kata itu sudah menyinggung perasaan hati Ompela. Beta minta maaf secara pribadi, dan tujuan beta sebenarnya adalah beta hanya ingin mengkritisi kinerja dari Latupati Maluku yang selama ini bagi beta notabene-nya tidak punya kontribusi apa-apa untuk Maluku. Beta tahu mungkin karena terkekang dengan segala hal, tetapi berbicara tentang adat dan budaya, mari katong dudukan akang pada porsinya. Beta percaya saat katong bikin baik, katong akan dapat baik, walaupun dunia menentang. Itu beta sangat percaya itu. Sehingga memang kemarin beta sangat-sangat kecewa, beta punya kata-kata itu memang sangat-sangat kritis, sangat-sangat kasar, dan tidak layak untuk diucapkan sebagai seorang pela kepada Ompela sendiri. Tapi itulah beta dengan isi hati beta sebenarnya. Karena selama berdirinya Latupati memang pada dasarnya beta belum lihat satu pengambilan keputusan yang bijak dari Latupati Maluku, organisasi Majelis Latupati Maluku, menyikapi persoalan-persoalan yang ada di tanah Maluku. Persoalan-persoalan tanah adat, persoalan-persoalan adat seakan-akan diacuhkan. Jadi bila Majelis Latupati Maluku ini mau berjalan sesuai arah sebenarnya, beta percaya generasi muda akan sama-sama mendukung, katong akan sama-sama membekap, katong akan sama-sama menjunjung tinggi adat dan budaya, sehingga persoalan adat di tanah Maluku pasti dengan sendirinya dapat diselesaikan. Masalah-masalah yang ada ini saat ini dibutuhkan orang tua adat, tetapi kasihannya adalah orang tua adat yang berjuang mempertahankan tanah adatnya itu masing-masing pribadi. Masalah di KEI, masalah di ARU, masalah di MBD, masalah di KKT, masalah di Buru, masalah di Sera, masalah di Harukum, itu masing-masing sendiri yang mempertahankan, masing-masing sendiri berjuang untuk bagaimana caranya ada kedamaian. Dan sebenarnya beta rasa sempas kalau Majelis Latupati itu hanya diam, lalu kemudian bergerak cuman suka kasih jabatan kepada semua orang. Apalagi dengan pemberian gelar Inalatu kemarin, beta rasa bahasa Latu ini katong garis bawahi. Latu ini adalah raja, otomatis Inalatu, Ibu Widya punya kedudukan raja sama dengan latu-latu yang ada di Maluku atau Jou yang ada di Seram Timur. Itu sesuatu yang saya masuk akal, karena Inalatu dia punya negeri, dia punya mata rumah parenta, sehingga dia layak untuk memimpin. Apakah Inalatu atau Ibu Widya Murad punya negeri Maluku, asal ada dari salah satu negeri di Maluku? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau pemberian adat, pemberian penghargaan kepada Ibu Widya dalam konteks bukan latunya, Inalatu, beta rasa sepakat. Katong berikan satu penghargaan kepada orang yang betul-betul sudah berjuang untuk tanah Maluku. Apalagi dengan beberapa statement yang beta dengar langsung saat acara kemarin, bahwa Ibu Widya Murad Ismail sudah berjuang untuk bagaimana caranya generasi Maluku itu keluar dari masalah stunting. Beta rasa kalau berikan penghargaan bukan sebagai Inalatu, itu masuk akal. Mungkin penghargaan dari adat Maluku, orang tua adat Maluku, latu-latu Maluku sebagai perempuan perkasa yang
hadir di tengah-tengah masyarakat Maluku dengan bahasa-bahasa adat itu masuk akal. Tapi kalau jadi Nalatu itu tidak masuk akal sama sekali. Ibu Widya punya kedudukan sama. Kalau di pemerintahan oke, tapi kalau di adat tidak. Itu tidak sama sekali, dan itu bagi beta melecehkan adat. Sehingga memang kemarin beta sangat frontal, karena beberapa tahun kemarin pun beta frontalnya karena tidak hadirnya Majelis Latupati dalam setiap aspek masalah adat di Maluku. Itu fatal sekali bagi beta, itu sangat-sangat fatal. Percuma membangun Majelis Latupati kalau tidak berbicara kepentingan rakyat Maluku dalam konteks adat dan budaya. Sedangkan realita yang terjadi di Maluku adalah realita yang dimana masalah ini timbul dari adat. Tanah adat bermasalah, anak-anak adat bermasalah, Latupati hilang. Latupati tidak pernah selama berdiri tidak pernah mengeluarkan statement satupun terkait masalah-masalah ini. Tetapi kalau pemberian gelar tiba-tiba kepada siapa Latupati cepat sekali. Itu yang bikin beta sangat kecewa. Sehingga kritikan beta kemarin itu memang sangat frontal. Dan permohonan maaf ini, video ini khusus kepada beta punya Jojo, beta punya Om Pela, semua yang ada. Bagi beta semoga ke depan bisa membenahi strategi atau membenahi struktur Latupati dengan konsep matang agar bisa memperjuangkan hak adat. Satu pesan beta, satu permintaan beta buat Majelis Latupati, kalau memang betul-betul hadir untuk Maluku, tolong perjuangkan perda adat agar orang Maluku bisa berjalan dengan perda adat itu baik dari kabupaten sampai tingkat provinsi. Tapi kalau tidak ada perda adat, beta yakin bahwa ke depan tetap masalah-masalah adat ini tidak bisa hilang dari ketong. Maka dari itu perda adat itu sangat penting. Negara menjamin itu, tapi mengapa Maluku tidak mampu untuk membuat itu? Ini sesuatu yang menjadi PR ketong bersama. Karena apa, Pak Saudara? Perda adat itu kalau ada ketong paling kuat. Buktinya tidak ada perda adat, Seram Barat hampir keseluruhan, bahkan mau dibilang 95% hilang negeri adat. Semua merombak ke desa. Jati diri Maluku hilang. Maluku Tengah hampir semua. Lalu sekarang Seram Timur lagi. Tolong jeli melihat ini, dan semoga beta punya usulan ini tolong diperjuangkan Majelis Latupati Maluku. Om Jo, Om Pela bisa pertanggungjawabkan akan, bisa memperjuangkan akan sama-sama. Katong sama-sama baku gandeng tangan untuk melihat Maluku. Siapa bikin baik par Maluku, Maluku bikin baik par dia. Siapa cinta Maluku, Maluku cinta dia. Siapa angka Maluku, Maluku angka dia. Tabea, selamat sore semua. Salam dari beta Figel Faubun, Kapitan Aksi Komunitas Kalesang Maluku.